Destinasi pertama kami adalah Masjid Al-Azhar, salah satu masjid paling berpengaruh dalam sejarah Islam yang terletak di jantung kawasan Islam Kairo, Mesir. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 970 Masehi pada masa dinasti Fatimiyah dan selesai sekitar tahun 972 Masehi. Sejak awal, Al-Azhar bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pengajaran ilmu agama yang kemudian melahirkan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di dunia. Pintu utamanya dikenal dengan Bab Al-Muzayini, serta terdapat dua madrasah bersejarah yaitu Akbaugawiyah dan Taibarsiyah. Selama berabad-abad, Kairo menjadi salah satu pusat intelektual dunia Islam. Ribuan ulama dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan hingga Nusantara pernah datang menimba ilmu di lingkungan Al-Azhar. Di balik dinding-dinding bersejarah ini tersimpan perjalanan panjang lebih dari 1000 tahun yang menjadikan Al-Azhar sebagai salah satu mercusuar keilmuan Islam di dunia. Sepanjang sejarahnya, Al-Azhar telah melewati berbagai masa pemerintahan, mulai dari dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk hingga Utsmaniyah. Meskipun mengalami berbagai perubahan politik dan sosial, tradisi keilmuan yang tumbuh di tempat ini tetap bertahan dan terus berkembang. Lebih dari sekedar bangunan bersejarah, Al-Azhar adalah simbol ketekunan dalam menuntut ilmu. Sebuah tempat yang mengajarkan bahwa warisan terbesar peradaban bukan hanya terletak pada batu dan bangunannya, melainkan pada ilmu yang terus dijaga, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perjalanan dilanjutkan menuju kompleks makam Mausoleum of Imam Al-Syafi'i, tempat bersemayam salah satu ulama besar yang pemikirannya hidup hingga hari ini. Kompleks makam ini berada di kawasan bersejarah Kairo Lama. Selain makam, juga terdapat Masjid Imam Syafi'i. Situs ini telah menjadi tempat ziarah umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Masjid Imam Syafi'i memiliki kubah tembaga seberat 800 kg dengan simbol miniatur perahu di puncaknya, melambangkan keluasan ilmu Imam Syafi'i. Kami masuk ke dalam kompleks pemakaman ketika malam turun di Kairo. Di balik lorong sempit, dinding-dinding tua dan bangunan yang telah menjadi saksi perjalanan berabad-abad, sebuah tempat yang terus didatangi para peziarah dan pecinta ilmu untuk menjelajahi kompleks Imam Syafi'i. Makam Imam Syafi'i termasuk dalam kawasan Al-Karafa Cemetery atau dikenal sebagai City of the Dead atau Kota Orang Mati. Dalam kompleks pemakaman Islam kuno seluas 6,4 km di Kairo, Mesir yang telah berusia lebih dari 1000 tahun. Kawasan ini merupakan situs warisan dunia UNESCO di mana puluhan ribu penduduk tinggal, bekerja, dan beraktivitas di antara makam karena krisis perumahan. Di dalam makam ini juga terdapat makam ulama besar lain, di antaranya Syekh Jalaluddin Al-Suyuti, Ibnu Hajar Asqalani, dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Walaupun merupakan kompleks pemakaman, namun arsitek dan penataan bangunan ini sangat jauh dari kesan suram dan menyeramkan. Bentuk bangunan yang sangat cantik dengan desain khas Timur Tengah membuat kagum kami yang melihatnya. Imam Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza pada tahun 767 Masehi. Beliau tumbuh dalam lingkungan ilmu, belajar kepada para ulama besar termasuk Imam Malik. Pada akhir kehidupannya, beliau menetap di Mesir, mengajar, menulis, dan menyempurnakan metodologi fikih yang kemudian dikenal sebagai mazhab Syafi'i. Beliau wafat di Kairo pada tahun 819 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Subhanahu wa ta'ala, tepat di belakang saya adalah makom
ulama yang terbesar di zaman Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu makam Abu Abdillah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ya, beliau adalah ilmuwan luar biasa, salah satu dari tokoh Imam Madzhab di zaman Khalifah Bani Abbasiyah. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi atau pada tahun 150 Hijriah. Beliau adalah ulama yang luar biasa yang mampu membawa reformasi, ya, tajdidiyah di dalam kitab, dalam hal fikih, usul fikih, juga dalam fikih Islam. Salah satu karya terbaik beliau adalah Ar-Risalah, kemudian juga ada dan ada Musnad Imam Syafi'i. Beliau hafal Quran 30 juz mungkin pada usia 7 tahun. Beliau ditinggalkan orang tuanya, ayahnya, pada saat beliau masih kecil. Maka ibunya membawa beliau belajar kepada beberapa ulama. Dan guru beliau yang terbaik adalah Imam Malik bin Anas, tabi'in, anak dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Dan Imam Syafi'i ini adalah murid terbaik dari Imam Malik bin Anas. Salah satu corak madhab yang beliau bawa, pemikiran beliau adalah menggabungkan konsep fikihnya Imam Malik bin Anas dengan Imam Abu Hanifah. Sehingga lahirlah konsep fikih yang menyebar seluruh dunia, sehingga beliau banyak berziarah ke beberapa negara seperti ke Mekah, Madinah, ke Irak, kemudian juga ke Jordan, ya. Dan beliau meninggal di Mesir, tepatnya di belakang saya. Ini berada di kota Kairo, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh dari kampus Al-Azhar, Mesir. Saya Rahmat Baikuni dari makam Imam Asy-Syafi'i dari Kairo, Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Imam Syafi'i sendiri ditempatkan di sebuah ruangan kayu yang di dalamnya terdapat peti kayu besar atau senotaf yang dihiasi dengan ukiran geometris Islam yang rumit serta prasasti kaligrafi ayat Al-Quran. Selain makam Imam Syafi'i, di kompleks pemakaman ini juga terdapat beberapa makam lainnya yang merupakan murid Imam Syafi'i ataupun keluarga sultan pada masa itu, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Perjalanan di Mesir masih akan berlanjut setelah yang berikut ini. Tetap di Dunia Dalam Kamera, Napak Tilas Bumi Para Nabi. Kembali di Dunia Dalam Kamera, Napak Tilas Bumi Para Nabi. Masih di Mesir yang menyimpan banyak sejarah, baik secara peradaban maupun secara kenabian. Sebuah negara dengan budaya yang sangat tinggi, salah satu peradaban tertua yang ada di dunia. Kali ini perjalanan akan menjelajahi sekitar Giza yang telah menjadi daya tarik Mesir sejak lama. Di tengah hiruk-pikuk kota Giza ada rasa yang membawa pulang ke rumah. Masakan dengan cita rasa Nusantara. Bumbu Indonesia menjadi pengobat rindu bagi jamaah, menghadirkan kehangatan di negeri yang jauh dari tanah air. Aneka hidangan khas Indonesia hadir di sini. Mulai dari telur bumbu balado sampai mie goreng pun tersedia di restoran ini. Hidangan sederhana namun ternyata menjadi hidangan mewah saat sedang berkunjung ke negeri lain. Restoran ini diresmikan tahun 2020 oleh Menteri Pariwisata saat itu, yaitu Sandiaga Uno. Masih Indonesia. Selain masakan khas Indonesia, di restoran ini tersedia pula aneka souvenir khas Mesir seperti dompet, tas, gantungan kunci, magnet dapat dibeli di sini dengan harga yang bersahabat. Tak heran bila jamaah dengan antusias langsung membeli untuk oleh-oleh sebagai buah tangan untuk keluarga dan kerabat di Indonesia. Rombongan jamaah berkesempatan untuk menginap di kawasan Giza dengan pemandangan unik yang tidak dapat ditemui di tempat lain, yaitu Kompleks Piramida Giza. Bayangkan, sembari sarapan kami dapat menikmati piramida Giza yang sangat cantik dari kejauhan. Tentunya jamaah tidak melewatkan kesempatan ini untuk mengabadikan pemandangan indah ini. Di sekitar Giza memang terdapat hotel-hotel yang memberikan fasilitas pemandangan langsung ke arah piramida Giza. Sebuah pengalaman yang takkan terlupakan. Sebelum menutup hari, jamaah menyempatkan diri berkunjung ke pertokoan sekitar Giza.
Karena daerah turis, tempat ini sangat dinamis walaupun di malam hari. Kaki limanya juga ramai, hampir sama dengan kaki lima Indonesia. Berbagai barang dijajakan di sini, mulai dari souvenir khas Mesir, lampion unik, sampai roti khas Mesir. Semuanya menjadi bagian dari pengalaman budaya yang sangat berkesan. Pertama, kita akan mengunjungi toko lampion khas Mesir atau yang sering disebut lampion fanus. Dari depan toko saja sudah terasa kemeriahan yang dihadirkan lampion-lampion ini. Lampion-lampion yang ada di sini merupakan simbol tradisional kegembiraan, harapan, dan cahaya dalam budaya Mesir. Lampion-lampion ini biasanya hadir untuk menyambut Ramadan. Namun kini lampion fanus telah menjadi ciri khas Mesir dan sering menjadi oleh-oleh khas Mesir yang dicari berbagai turis mancanegara. Ciri khas lampu fanus adalah bentuk geometris dan dekorasi khas Islam dengan warna-warni yang meriah, biasanya didominasi warna-warna primer seperti merah, kuning, biru, dan turunannya. Lampu-lampu ini dibuat oleh pengrajin lokal dengan teknik yang telah dipelajari secara turun-temurun. Aneka lampion hadir di sini, dari ukuran yang sangat besar yang ditempatkan di luar toko karena memakan tempat, sampai lampion-lampion kecil seukuran tangan yang sangat cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Kisaran harganya dari sekitar 70 ribuan sampai jutaan rupiah, tergantung dari besar lampion. Karena terletak di daerah turis, toko ini menerima dolar selain Egypt pound sterling untuk bertransaksi. Tentunya belum lengkap kalau ke Mesir tanpa membeli pernak-pernik yang berbau piramida dan sphinx. Di toko Museum Bazar, tersedia aneka souvenir khas Mesir yang merupakan miniatur dan koleksi museum mumi, seperti patung dada piramida, replika sarkofagus berisi mumi Fir'aun, sphinx mini, patung Anubis, dan lainnya. Materi yang digunakan untuk membuat miniatur ini beragam, mulai dari kayu, batu, juga tembaga ataupun perak. Berjalan-jalan ke Mesir tentunya tidak lengkap tanpa mencicipi hidangan khas negara ini. Pertama, ada roti isi khas Mesir. Hidangan yang terdiri dari roti panjang menyerupai roti yang biasanya dipakai untuk hotdog, tapi diisi oleh daging kebab. Harganya pun terjangkau, sekitar Rp20.000. Berikutnya kami ke toko yang menjajakan aneka roti, mulai dari roti tawar untuk dimakan bersama lauk, hingga roti dengan aneka rasa untuk camilan, baik tawar, manis maupun asin. Dengan harga sekitar tidak lebih dari Rp10.000 untuk roti kecil, hidangan ini sangat terjangkau untuk roti yang lezat ini. Bahkan di sini juga ada restoran ayam crispy dan burger yang telah disesuaikan dengan selera Mesir. Perjalanan di sekitar Kairo masih akan berlanjut. Ada petualangan Nile Cruise yang siap menanti. Seperti apa? Tetap di Dunia Dalam Kamera. Kembali di Dunia Dalam Kamera nih Sobat Kamera. Setelah menikmati berbagai destinasi bersejarah di Mesir, malam ini kami akan menghabiskan waktu di atas sungai yang telah menjadi nadi kehidupan negeri ini selama ribuan tahun. Inilah Sungai Nil, salah satu sungai paling terkenal di dunia. Membentang lebih dari 6.000 km melintasi benua Afrika, Sungai Nil telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Mesir sejak zaman kuno. Di tengah hamparan gurun yang luas, aliran air Nil memungkinkan pertanian, perdagangan, dan pemukiman berkembang di sepanjang tepiannya. Sejak ribuan tahun lalu, kota-kota besar Mesir tumbuh di sekitar sungai ini. Para petani memanfaatkan airnya untuk mengairi lahan, sementara para pedagang menjadikannya jalur transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah. Tak berlebihan jika banyak sejarawan menyebut bahwa tanpa Sungai Nil, peradaban Mesir kuno tidak akan berkembang seperti yang kita kenal hari ini. Seiring berjalannya waktu, Sungai Nil tidak hanya menjadi saksi perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Mesir.
Ketika malam mulai menyelimuti Kairo, Sungai Nil justru terasa semakin hidup. Cahaya kota memantul di permukaan air. Sementara kapal-kapal wisata perlahan bergerak membelah sungai yang sejak ribuan tahun lalu menjadi sumber kehidupan Mesir. Malam itu, para jamaah diajak menikmati pengalaman berbeda, menyusuri Sungai Nil dengan Nile Cruise. Bukan sekedar makan malam atau hiburan, tetapi menikmati suasana Kairo dari sudut yang paling ikonik. Setelah seharian melakukan perjalanan panjang, bersantap di atas kapal merupakan kenikmatan tersendiri bagi para jamaah. Makan apa, Bu? Menu khas Indonesia telah tersedia untuk disantap bersama. Angin malam yang lembut, suara musik khas Timur Tengah, dan pemandangan kota yang berkilau membuat suasana di atas kapal terasa begitu tenang dan hangat. Sambil menikmati makan malam, jamaah disuguhi salah satu pertunjukan khas yang sering ditampilkan di Nile Cruise, yaitu tari Tanaura. Tarian ini merupakan tarian tradisional Mesir yang berakar dari budaya Sufi. Para penari berputar terus-menerus dengan rok warna-warni yang membentuk lingkaran indah dan diberi lampu LED sehingga lebih menarik dan meriah. Kata Tanaura berasal dari bahasa Arab yang berarti rok atau pakaian melingkar. Kostum berwarna-warni yang dikenakan para penari menjadi ciri khas yang mudah dikenali dalam pertunjukan ini. Tarian ini terinspirasi dari tradisi para darwis Sufi yang berputar sebagai simbol perlawanan spiritual dan harmoni alam semesta. Di Mesir, tradisi ini berkembang menjadi pertunjukan budaya yang memikat wisatawan dari seluruh dunia. Salah satu hal yang paling menarik dari tari Tanaura adalah kemampuan para penarinya untuk terus berputar dalam waktu yang lama, tapi tetap menjaga keseimbangan dan irama gerakan. Seiring berjalannya waktu, Tanaura berkembang menjadi salah satu seni pertunjukan budaya Mesir yang paling terkenal. Perpaduan musik tradisional, gerakan yang dinamis, dan kostum yang mencolok menjadikannya daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Hingga saat ini, tari Tanaura masih sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya dan pertunjukan wisata di Mesir, termasuk di atas kapal Nile Cruise yang menyusuri Sungai Nil pada malam hari. Bagi para jamaah, pengalaman ini menjadi penutup malam yang berkesan, menyaksikan Sungai Nil di malam hari sambil menikmati budaya khas Mesir yang masih hidup hingga sekarang. Sungai Nil bukan hanya tentang sejarah masa lalu. Hingga hari ini, ia tetap menjadi denyut kehidupan Mesir, menghadirkan cerita, budaya, dan kenangan bagi siapapun yang datang menyusurinya. Hari ini, Mesir mengajarkan bahwa peradaban besar lahir dari ilmu, iman, dan perjalanan panjang manusia mencari kebenaran. Dari Al-Azhar, makam Imam Syafi'i, hingga Sungai Nil, setiap langkah membawa pelajaran baru. Sampai jumpa di Dunia Dalam Kamera, perjalanan napak tilas bumi para nabi berikutnya, menyusuri jejak para nabi di bumi yang diberkahi.